Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, para pemirsa yang setia, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah, kita dipertemukan kembali dalam kesempatan kali ini yang kesekian kalinya bersama saya di Encik Tasar Official Channel dalam kajian membaca kitab Tarbiyatul Aulad fil Islam karya Al-Ustadz Abdullah Nasih Unwan. Baik, mari kita mulai pertemuan kita kali ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyatu fitnatin a'zamu 'ala ad-dini wat tarbiyati wal akhlaq. Wa ayyatu, dan apakah yang paling, fitnah yang paling a'zam, yang paling besar, 'ala ad-dini, atas agama, wat tarbiyati, dan juga atas tarbiyah, atas pendidikan, wal akhlaqi, dan juga di atas akhlak. Jadi fitnah apakah yang lebih besar bagi agama ini, bagi pendidikan ini, dan juga bagi akhlak ini? Min, daripada antaqa'a al-fatatu al-mu'minatu, daripada min antaqa'a, untuk terjebaknya al-fatatu, seorang remaja, al-mu'minah, remaja putri yang mukminah, yang mukmin, yang beriman, baina, antara, baratini, cakarnya khatibin mutahallilin, cakarnya para orang-orang yang khatibnya apa? Pelamar al-mutahallil, para pelamar yang menganut paham bebas. Mungkin sederhananya bisa kita sebut dengan paham liberal yang dalam artian sebebas-bebasnya. Paham bebas, bagaimana paham kebebasan yang dianut oleh yang kita kenal ya masyarakat barat saat ini, begitu. Sebagian sekarang sudah juga menjadi kebiasaannya masyarakat di Indonesia ini, di negara-negara timur. Jadi kalau kita artikan, apakah fitnah yang lebih besar bagi agama ini, bagi tarbiyah ini, bagi pendidikan ini, wal akhlak, dan juga bagi moral bangsa ini, daripada terjebaknya atau terjerumusnya seorang remaja putri di antara cengkeraman mereka, para pelamar atau orang-orang yang mau melamar untuk menikah dari kalangan mereka yang menganut paham bebas, paham liberal yang sebebas-bebasnya, au zaujin la yarqubu fi mu'minatin illa wala dhimmah, atau terjebak di bawah cengkeramannya para suami, la yarqubu, yang tidak memperhatikan, fi mu'minatin, bagi seorang mukminah, seorang perempuan yang beriman, tidak memperhatikan, mengindahkan, illau di sini, illan di sini artinya adalah kerabat, yang tidak memperhatikan, yang tidak mempedulikan para kerabat, wala dhimmah, dan juga tidak peduli dengan janjinya. Yang namanya orang menikah itu terikat dengan perjanjian. Bukan hanya masalah sepasang orang yang menikah saja, suami dan istri saja, tetapi juga mengikat yang lainnya. Apakah dia termasuk orang yang tidak mempedulikan itu semua? Tidak mempedulikan hubungan kekerabatan, juga tidak mengindahkan perjanjian yang sudah dibuat. Wala yuqimu lisyarafi wal ghirati wal 'irdi waznan wala i'tibaran. Dan dia, atau yang suami itu tadi, tidak yuqimu lisyaraf, tidak menjadikan syaraf sebagai kehormatan, dan juga kecemburuan, wal ghirah wal 'ird, dan harga diri, kemuliaan,
sebagai waznan, sebagai timbangan, wala i'tibaran, dan juga sebuah alat untuk mengukur. Nah, jadi fitnah yang paling besar tuh dalam pemahaman paragraf ini berarti adalah para suami yang menganut paham bebas sebebas-bebasnya, liberal gitu ya. Kemudian dia tidak memperhatikan hubungan kekerabatan dengan keluarga, dan juga dia tidak mengindahkan perjanjian yang sudah dibuatnya dalam ikatan pernikahan itu. Juga dia tidak menjadikan kehormatan dan juga kecemburuan, harus cemburu, ada rasa cemburu, dan juga harga diri, al-irbu sebagai timbangan ataupun ukuran. Jadi itu sebuah fitnah yang sungguh luar biasa yang disebutkan di sini. Wa ayyatu fitnatin a'zamu 'ala al-mar'ati as-salihah. Wa ayyatu fitnatin, dan fitnah apakah, a'zamu yang lebih besar, 'ala al-mar'ati bagi seorang perempuan, as-salihati yang salihah, min daripada antaqa'a daripada terjebak fi ismati di bawah pengawasan atau di dalam pengawasan atau penguasaan zaujin ibahiyyin fajirin, di bawah pengawasan atau kekuasaan seorang suami yang ibahiyyin, suami yang serba ya bebas itu. Bahkan di kamus sebutkan ibahi ini sebut pornografi. Fajir itu artinya kalau dalam kamus disebutkan sebagai cabul. Bagaimana seandainya fitnah apakah yang lebih besar daripada bagi seorang perempuan yang solihah daripada dia terjebak menikah dengan seorang laki-laki yang ternyata adalah seorang porno, ya. Orang yang melakukan porno aksi, pornografi, cabul. Yukrihuha 'ala sufur wal ikhtilat. Yukrihuha beda dengan yakrahuha ya, bukan yakrahuha tapi yukrihuha. Artinya adalah memaksakan 'ala sufur. 'Ala sufur yang dimaksud sini memaksanya untuk melepaskan hijabnya, ya, melepaskan kerudungnya, melepaskan jilbabnya, khimarnya ya. Dipaksa untuk melepas khimarnya, kerudungnya. Wal ikhtilat, dan juga memaksanya untuk ikhtilat, untuk bergaul bebas dengan siapapun. Ya. Wa yujbiruha ala istihsa'il khamrah, dan juga yujbiruha memaksanya perempuan itu tadi, istrinya itu, ala ihtisa untuk meneguk al khamrah. Khamrah itu khamar, minuman keras, minuman beralkohol. Khamar ya, minuman yang memabukkan. Memaksanya, suami memaksa istrinya untuk minum khamar, untuk minum minuman yang memabukkan. Wa muraqasatir rijal, dan memaksanya juga untuk menari di depan laki-laki. Wa yaqsiruha 'ala at-tafallut, dan juga memaksanya untuk at-tafallut, untuk berlepas diri, min ribaqatid din, dari ikatan atau dari tali agama, wal akhlaq, dan juga tali moral. Jadi fitnahnya sungguh sangat luar biasa menikah dengan orang-orang yang salah. Ternyata adalah seorang yang menganut paham serba bebas, sebebas-bebasnya, memaksanya untuk melepaskan kerudung, memaksanya untuk bergaul bebas, memaksanya untuk minum minuman yang terlarang, minuman yang diharamkan, minuman yang memabukkan, dan juga memaksanya untuk menari di depan para laki-laki. Ya. Memaksanya untuk berlepas diri dari ikatan agama dan ikatan akhlak. Sungguh hal yang sangat menyedihkan, sangat menakutkan. Nah, ini adalah fitnah yang sungguh sangat luar biasa. Ya. Fakam min fatatin, ada seberapa banyak remaja-remaja atau putri-putri, wajala lil asaf, alangkah sangat menyedihkannya ya,
Kanat fi baiti ahliha ketika dia berada, kanat fi baitiha ketika dia berada di rumah keluarganya, mithalan merupakan seorang yang menjadi contoh atau teladan, lil iffah. Teladan untuk apa? Teladan sebagai seorang yang menjaga iffah, menjaga diri, ya. Wa tuhri, dan juga seorang yang menjaga kesucian dirinya. Dia adalah teladan awalnya. Falamma ketika intaqalat, ketika dia pindah ila ke baitin ibahiyin, ke rumahnya suaminya yang menganut paham bebas itu tadi, wa zaujin mutahallilin fajirin, dan juga pindah ke rumah suami yang mutahallil, semuanya halal, fajir, cabul. Intaqallabat ila imra'atin mutahattikatin mustahziratin. Dia berubah, berbalik menjadi ila imra'atin, menjadi seorang perempuan yang mutahattikah. Perempuan yang mutahattikah itu artinya tak tahu malu. Mustahtirah, sembrono. Ya, yang perempuan yang tidak, ya dalam bahasa kita ini yang tak bermoral dalam ukuran-ukuran agama kita. Ya. Tapi mungkin dalam ukuran agama orang yang menganut paham bebas, sebebas-bebasnya itu mungkin bukan suatu hal yang penting gitu. Itu bukan hal yang memalukan. Tapi bagi kita ya jelas ukuran kita, agama kita, itu adalah hal yang memalukan. Nah, menjadi seorang perempuan yang tidak tahu malu, yang sembrono, la tuqimu li mabadi'il fadilah ayyata qimatin. Dia, perempuan ini, tidak lagi memperhatikan lima mabadi'il fadilah, dasar-dasar dari kehormatan itu, sebagai ayyata qimatin, sebagai sesuatu yang berharga. Kehormatan itulah sesuatu yang berharga, tapi bagi dia ketika dia sudah mendapatkan pasangan yang model seperti ini tadi, maka dia tidak lagi menganggap itu sebagai sesuatu yang berharga. Kehormatan diri itu bukan sesuatu yang berharga. Wala limafhumatil iffah wasyaraf ayya i'tibarin, dan juga dia tidak menganggap paham-paham tentang iffah, tentang menjaga harga diri itu tadi, wasyaraf, dan juga menjaga kehormatan itu tadi, menjaga kemuliaan diri itu tadi, ayya i'tibarin, sebagai suatu pertimbangan. Jadi hilang sudah. Jadi nilai-nilainya ada, bukan tidak ada nilai, tapi nilainya berpindah, beralih kepada nilai-nilai yang lain. Ya mungkin nilai-nilai kebebasan, nilai-nilai prestasi yang ditunjukkan dengan karya dan lain sebagainya, yaitu dalam standar mereka. Jadi tentang kehormatan diri, tentang kemuliaan, tentang menjaga diri, itu tidak penting lagi. Nah, itu sudah perubahan cara pandang. Itu adalah suatu hal yang sungguh sangat menakutkan bagi kita kaum muslimin, dan itu merupakan musibah, ya, menjadi fitnah bagi kita. Wa mimma la syakka fihi, maka wa mimma, dari semua yang disebut itu, la syakka, tidak ada keraguan-raguan, fihi, dalam hal tersebut, annal aulada, bahwasanya anak-anaknya, mereka para anaknya nanti yang dilahirkan dari pasangan ini tadi, hina yansha'una, ketika mereka tumbuh, ya, hina, ketika mereka yansha'una, mereka tumbuh, fi mithli, di dalam keluarga yang mithli hadzal bait, dalam rumah yang seperti ini, al-mutahallil, rumah yang memiliki paham yang serba halal, al-majin. Al-majin itu artinya yang bebas, ya, yang memiliki paham bebas, yang tidak tahu malu, ya. Al-athimnya tentunya pendosa, ya. Maka fa'innahum, maka mereka sayansha'una, maka mereka akan tumbuh, la muhalata, tidak mustahil mereka akan tumbuh, ala al-inhiraf wal ibahiyah,
akan tumbuh dalam kondisi yang al-inhiraf, dalam kondisi yang menyimpang. Ya, mungkin secara fisik tidak menyimpang, tapi secara mental, secara batin, secara ruh, kejiwaannya akan tumbuh dalam keadaan menyimpang. Wal ibahiyah, dan juga menganggap semuanya boleh, tidak ada larangan. Wa yatarabbuna 'alal fasad, dan mereka akan yatarabbuna, yatarabba artinya terdidik, dan mereka akan terdidik 'alal fasad, dalam kerusakan, wal munkar, dan kemungkaran. Ini bahasa kita orang beragama, terkhususnya agama Islam. Baik, kita lanjut lagi paragraf yang berikutnya dari bagian ini. Idzan, jadi, fal-ikhtiyaru ala asasiddin wal akhlaq, maka memilih, maksudnya memilih pasangan hidup, memilih suami atau memilih istri, terutama memilih suami, ya, ala berdasarkan asasiddin, berdasarkan pilihan agama. Maksudnya itu pemahaman, pengetahuan, dan aplikasi orang tersebut dalam beragama. Wal akhlaqi, dan juga dalam akhlaknya. Min ahammi, merupakan sesuatu yang penting. Ma yuhaqqiqu lizawjaini, perlu ditetapkan bagi kedua pasang orang yang akan menikah. Harus ditetapkan sa'adatahuma, sesuatu yang harus menjadi ketetapan yang akan menentukan kebahagiaan kedua mereka, al-kamilah al-mu'minah, kebahagiaan bagi mereka yang sempurna, yang beriman, ya. Kemudian walil auladi tarbiyatahum al-islamiyah al-fadilah, pemilihan terhadap agama itu juga bermanfaat bagi anaknya untuk apa? Terkait dengan pendidikan keislaman mereka yang mulia, ya. Karena memilih berdasarkan agama itu. Walil usrah, dan faedahnya bagi usrah, bagi keluarga, syarafaha at-tabit, kemuliaannya yang stabil, yang settle, ya. Mulia yang sudah tetapkan, yang sudah tetap, tidak berubah. Wastiqrariha al-mansyud, dan kestabilan yang diinginkan. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kajian pada malam hari ini dia sambungan dari sebelumnya. Kenapa kok harus memilih berdasarkan dan mengutamakan agama daripada yang lainnya? Inilah alasan-alasannya, gambaran-gambaran yang diberikan oleh beliau, Ustaz Abdullah Nasir Alwan, di masanya saat itu, saat dia hidup dan berada pada tempat yang dia tempati. Baik, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, itu tadi yang bisa kita bacakan untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Banyak kesalahan saya mohon maaf. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.